Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tugas seorang imam. Kita akan membaca surat Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 sampai 20 sebagai berikut. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Ya, menjadi pendoa syafaat adalah tugas seorang imam. Seorang imam harus menjadi seorang pendoa syafaat, hidup dalam doa dan berdoa di dalam roh. Berdoa di dalam roh, Roh Kudus, artinya berdoa di dalam bahasa roh. Oleh sebab itu, kita yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus, maka kita harus minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pembaptis Roh Kudus satu-satunya. Haleluya, sehingga kita menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal, yaitu berbahasa roh atau berbahasa lidah. Itu tanda awal ya dari seorang yang dibaptiskan Roh Kudus. Kemudian bahasa roh itu menjadi bahasa doa kita. Karena orang yang berbahasa roh itu adalah orang yang sedang berkata-kata kepada Allah. Dia berbahasa roh sesuai dengan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Itulah doa yang betul, doa yang tidak akan salah. Karena apa? Karena langsung diilhamkan oleh Roh Kudus. Tidak memakai akal pikiran kita. Kalau doa itu hanya pakai akal pikiran kita, tidak dipimpin Roh Kudus, maka seringkali doa itu salah di hadapan Tuhan. Mungkin kelihatannya baik, tapi doa yang egois, doa yang motivasinya salah. Seringkali kita tidak tahu kalau terjadi seperti itu. Oleh sebab itu, yang paling aman yaitu berdoa dalam roh atau bahasa roh. Ya, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, setiap waktu. Ya, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, doa yang merupakan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dari denominasi gereja mana saja. Haleluya, kita berdoa dengan tidak henti-hentinya. Seperti Mazbah dupa itu yang senantiasa mengepulkan asap dupa yang berbau harum. Kemudian juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutnya, ya, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Ini seorang rasul yang sangat rendah hati. Ya, dia minta bantuan doa dari jemaat di Efesus agar selalu apa yang disampaikan oleh Paulus itu perkataan yang benar, bukan perkataan yang sesat. Ini perlu dukungan doa segenap jemaat. Ya, segenap jemaat harus mendoakan gembala sidangnya agar gembala sidang itu kalau menyampaikan firman Allah yang benar. Ya, puji Tuhan, sehingga saudara juga bisa menerima upahnya, ya, karena mengambil bagian dalam pemberitaan firman Allah, dalam pengajaran
saudara ambil bagian di dalam doa, mendoakannya, ya. Puji nama Tuhan, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani, ya, ayat 20, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus ini di Roma ketika dia dipenjarakan. Dia dipenjarakan karena Injil. Tetapi apakah ketika dia dipenjarakan dia mengatupkan mulutnya, tidak berani memberitakan Injil? Di dalam penjara juga Rasul Paulus ini tetap memberitakan rahasia Injil. Bahkan banyak surat-suratnya yang ditulis di dalam penjara, ya. Ini satu hal yang luar biasa. Haleluya. Dan Rasul Paulus minta agar jemaat di Efesus senantiasa mengingat dia dan berdoa dalam bahasa roh. Haleluya. Mendoakan Paulus agar Paulus tetap membuka mulutnya untuk memberitakan rahasia Injil. Puji nama Tuhan. Haleluya. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi tidak mengurangi, haleluya, kebenaran Injil itu. Haleluya. Puji nama Tuhan, pada akhir zaman ini makin banyak hamba-hamba Tuhan yang dipenjarakan karena Injil. Oleh sebab itu, mari kita sebagai imam-imam, ya, kalau kita sudah ditebus dengan darah Kristus, maka Allah itu membuat kita menjadi imam-imam. Sebab kerajaan Allah adalah kerajaan imam. Mari sebagai jemaat, haleluya, saudara memiliki kedudukan sebagai imam. Dan tugas imam itu terutama yaitu menjadi pendoa syafaat. Haleluya. Kalau segenap jemaat gereja itu menaikkan, haleluya, tugasnya menaikkan doa syafaat sebagai imam, maka pasti ada kegerakan Roh Kudus. Haleluya. Sebab kegerakan Roh Kudus yang besar itu selalu diawali dengan doa-doa syafaat di dalam roh yang dikerjakan oleh seluruh jemaat, oleh imam-imam kerajaan Allah. Puji Tuhan, sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, haleluya, tolong ya Tuhan, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, tolong ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, agar Engkau sebagai pembaptis Roh Kudus satu-satunya, Engkau melawat dan membaptiskan mereka dengan baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan bahasa roh. Terima kasih Tuhan, dan biarlah seluruh jemaat mengalaminya, sehingga seluruh jemaat boleh menjadi imam-imam yang menunaikan tugasnya dengan berapi-api, karena ada api Roh Kudus membakar hatinya untuk senantiasa berdoa syafaat, mengadakan doa perisai, doa peperangan, haleluya, bagi orang-orang kudus di dunia ini ya Tuhan, di mana saja, dari gereja mana saja. Haleluya, sebab gereja akan menghadapi aniaya dan sengsara. Tetapi doa-doa para imam ini ya Tuhan akan menjadi kekuatan yang besar bagi orang-orang kudus dan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang teraniaya. Tuhan, Engkau juga melawat hamba-hamba Tuhan yang pada hari-hari ini sedang menghadapi aniaya, sedang dipenjarakan karena Injil. Tuhan akan melawat, memberi kekuatan, dan mereka di penjara tetap memberitakan Injil, sehingga banyak orang-orang di dalam penjara itu yang kemudian bertobat dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus beserta memberkati.